Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi, hampir seluruh negara demokrasi juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa masing-masing. Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Nah, seperti apa sistem dan perjalanan atau dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia? Nanti akan kita lihat pada pemaparan materi berikut ini. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang memberikan kebebasan pemerintahan kepada rakyat, namun tetap diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan berbasis rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatian, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Kemudian yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa? Menurut Ahmad Sanusi, mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Adapun 10 pilar demokrasi konstitusional tersebut adalah: yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, yakni DPR dan DPD, dan DPRD. Keempat, demokrasi dengan rule of law dengan 4 makna penting: legal truth atau kebenaran hukum, legal justice, keadilan hukum, legal security, kepastian hukum, dan legal interest, kepentingan hukum. Yang kelima, demokrasi
dengan pemisahan kekuasaan negara atau division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance, agar tidak ada pihak yang terlalu berkuasa dan menjadi tirani. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah yang memiliki daerah-daerah otonom yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial, yang berarti tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi dalam bentuk demokrasi Pancasila. Namun, apakah benar demokrasi Pancasila itu benar-benar menjalankan demokrasi? Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat kita lihat pada indikator atau ciri demokrasi pada demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kemudian yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak ada atau tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka dan setiap orang yang memenuhi syarat berpeluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur untuk memilih dan menentukan kekuasaan. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Dan yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara tidak dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Berbagai pemahaman teoritis itu tidak akan berarti tanpa praktik yang menyokongnya atau yang mendukungnya. Indonesia harus benar-benar menerapkan
kehidupan yang demokratis. Dan untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa dan rakyat bertindak serta mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu termasuk pada pemerintah. Kemudian, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Selanjutnya, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Artinya kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita dapat memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, selalu membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang ke-10, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, yang ke-11, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Demikianlah materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.